Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Ammar bin Thabit, pahlawan yang diragukan. Ammar bin Thabit awalnya dikenal sebagai seorang yang pembangkang. Kala keluarga dan warga Madinah lainnya sudah banyak yang memeluk Islam, dia tetap tak mau mengikuti jalan kebenaran tersebut. Dia berasal dari Bani Asyhali. Bahkan ketika tokoh yang terkenal di kaumnya yaitu Sa'ad bin Mu'az telah mengucapkan syahadat, dia masih tetap teguh pada pendiriannya. Jiwanya masih dipenuhi keangkuhan jahiliyah. Sebenarnya dalam kesehariannya Ammar baik orangnya. Dia mudah bergaul dengan orang, banyak kawan, dan sering menolong temannya yang membutuhkan. Ketika orang-orang di sekitarnya berseru padanya untuk ikut masuk Islam, dia tak mau. Jika nanti aku menemukan kebenaran yang selama ini aku percaya itu sudah pasti tidak benar, aku baru akan percaya pada jalan baru yang bernama Islam tersebut. Jawabnya ketika dia ditanya mengapa dia belum juga bersedia masuk Islam. Karena teguh pada pendiriannya yang salah ini, dia kemudian dijauhi kawan dan kaumnya. Dia sering terlihat terasing karena masih percaya pada kekuatan selain Allah. Padahal seluruh lingkungannya telah memeluk Islam. Orang-orang menganggap hatinya sudah tertutup untuk menerima cahaya Islam yang terang benderang. Namun tiba-tiba tanpa ada yang tahu, Ammar langsung menemui Rasulullah SAW dan menyatakan dirinya telah mantap masuk Islam. Dia pun telah membawa pedang tajam sebagai senjata yang akan digunakannya nanti dalam peperangan bersama Rasulullah SAW. Di hadapan Rasulullah SAW, dia mengucapkan syahadat, bukti resmi bahwa dia telah memeluk Islam. Namun peristiwa ini tak ada yang mengetahui kecuali Ammar dan Rasulullah SAW. Hingga saat Ammar beranjak bersama rombongan untuk berangkat perang, orang-orang pun heran kepadanya. Dia dianggap masih musyrik dan hanya ikut-ikutan saja menuju medan peperangan. Keluarganya pun tak mengetahui tentang keislaman Ammar. Begitu juga kaum sesukunya. Saat berada di tengah medan perang Uhud tersebut, Ammar memperlihatkan dirinya sebagai mujahid yang sangat luar biasa. Dia tak takut pada musuh, sangat tangkas memainkan pedang dan tetap berdiri tegak meski berkali-kali pedang musuh telah mengenai tubuhnya. Hingga akhirnya Ammar pun jatuh pingsan di tengah medan perang. Orang-orang pun menolongnya dan menepikan tubuh Ammar yang penuh luka tersebut. "Untuk apa kau datang kemari, Ammar? Apa gunanya kau melukai dirimu di tengah peperangan seperti ini?" ujar salah seorang rombongan muslimin bertanya setelah Ammar sadar dari pingsannya. Dia dan orang-orang lainnya tak ada yang tahu bahwa Ammar telah masuk Islam. Dengan suara yang lemah, Ammar pun menjawab, "Aku sudah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu aku siapkan pedangku dan maju ke medan perang. Allah akan memberikan syahidah padaku dalam waktu yang tidak lama lagi," ujarnya dengan suara parau. Beberapa saat kemudian Ammar meninggal dunia. Rohnya menghadap kehadirat ilahi sebagai pahlawan syahid. Waktu hal ini diketahui Rasulullah SAW, dia pun bersabda, "Ammar itu nanti akan berada di surga." Kaum muslimin yang ikut dalam rombongan perang Uhud tersebut semuanya takjub pada peristiwa ini. Mereka tidak menyangka orang yang selama ini dicemooh karena tak mau masuk Islam
ternyata sudah masuk Islam tanpa sepengetahuan mereka. Bertambah takjub pula mereka bahwa orang yang selama ini mereka jauhi gugur secara syahid. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, memang ada orang yang belum pernah sholat, puasa, dan menjalankan rukun Islam lainnya, tapi orang tersebut bisa masuk surga. Ammar bin Thabit contohnya. Meski sebelumnya hatinya sekeras batu ketika melihat persiapan yang dilakukan Rasulullah dan pasukan perang yang sedang bersiap menghadapi perang Uhud, ia pun terpanggil dan mantap masuk Islam. Dia menjadi muslim lalu maju ke medan perang sebagai mujahid yang berani. Akhirnya dia tewas dengan mendapat syahadah, yaitu pengakuan sebagai orang yang syahid, mati membela agama Allah di medan perang. Maka surgalah tempat bagi orang yang memiliki julukan syahid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin surga bagi orang seperti Ammar ini. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 169 dan 170 tertulis, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.